Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi dan hadir lagi bersama saya channel Roy Otomotif. Salam semua, sehat selalu para subscriber saya yang dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat siang dan selamat beristirahat. Atau yang masih beraktivitas, saya mengucapkan selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Oke, kita langsung saja di sini pada Kawasaki ZX lagi. Kembali untuk penanganan di jalur pengapian atau kelistrikan motor Kawasaki ZX ini. Motor ini kendalanya di bagian regulator yang cepat panas dan regulatornya cepat mati. Dan juga di sini baterainya, airnya juga cepat mati, cepat habis ya, airnya cepat habis dan baterainya cepat mati. Karena apa? Karena kendalanya pada suhu setrum yang dihasilkan dari spool naik ke regulator sini ya, itu sangat tidak stabil. Karena apa? Biasanya spoolnya sudah terlalu los ya, pengeluaran daya apinya terlalu kebesaran. Biasanya itu diakibatkan faktor saking lamanya gulungannya atau timahnya ya, timahnya atau kuningannya itu sudah terlalu lama dan sudah mengalami agak kerusakan sedikit demi sedikit, sehingga kekuatannya mengeluarkan setrum atau yang masuk ke regulator sini dinaikkan ke atas menuju ke daya baterai itu sudah tidak stabil ya, kalau sudah mengalami semacam itu. Dan juga biasanya dikarenakan faktor kendor pada lilitannya. Lilitannya seperti ini. Bila ini sudah mengalami kekendoran, juga bisa mengakibatkan tidak stabilnya setrum yang keluar dari magnet, diputar dari magnet masuk ke regulator, itu sudah tidak stabil. Atau di sini sudah mengalami kelecetan sedikit demi sedikit, saking banget lamanya ya, karena ini kan timah kuningan, berlapis kuningan ini. Kalau sudah lecet sedikit-sedikit itu sudah tidak normal apinya ya. Dan tempatnya ini sudah biasanya itu sudah tidak mampu, atau lemeknya ini sudah mengalami kekerasan atau mengalami keras, atau sudah mengalami kerusakan demi sedikit, akhirnya pengapiannya tidak sempurna ya gitu, karena diakibatkan semacam itu. Bila tidak bisa ditangani, caranya bagaimana? Caranya kita kalau mempunyai dana yang lebih atau yang luas, kita ganti saja yang baru biar stabil ya, biar stabil gitu. Kalau tidak kita ganti, nanti biasanya juga akan mengalami cepat mati pada regulator dan baterainya juga mengalami cepat mati. Di sini menggunakan baterai yang menggunakan air, biasanya cepat mengering karena saking besarnya api. Oke, kita lihat dulu hasilnya di dalam sini untuk melihat setrum sebesar mana besarnya setrum sehingga mengakibatkan regulator cepat mati dan aki cepat mati. Oke, sekarang kita cek dulu di bagian untuk mengisi daya baterai. Di sini ada rumah sekring, kita cari setrumnya. Nah, kalau sudah kita jumper sepanjang ini, kita tempelkan bulbnya di sini. Nah, ini sudah kelihatan ya, gas, banter, pol. Nah, oke teman-teman, sudah lihat ini bulbnya sangat terang sekali. Bila kita jumper lewat sini untuk mengisi daya baterai ya, untuk pengisian daya baterai ini sangat terang sekali ya. Kalau mengalami semacam ini, kendala yang semacam ini pasti akan menghabiskan biaya
ya, terutama regulator cepat mati dan juga akinya juga cepat mati karena ini sudah tidak stabil. Sedangkan kalau motor DC ya, motor DC bila kita cek di bagian pengisian regulatornya sini, bila kita cek ya, kita jumper lalu aki kita lepas, kita jumper lalu kita gas, kita geber, biasanya ini agak redup sedikit, tapi ini malah nambah besar ya, malah nambah besar, maka mengakibatkan ini tidak kesempurnaan setrum yang dari bawah, yang dari spool ya gitu. Kalau sudah mengalami kendala yang demikian ini pasti akan mengerusak di bagian regulator dan aki. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya kalau tidak diganti, di sini saya coba untuk menangani. Saya mencoba untuk memberi penahanan lagi ya. Ini adalah saya mencoba saja ya, saya mencoba saja. Ini apakah nanti saya beri penahan ya? Saya potong ini di bagian spool. Nah, ini saya potong di bagian jalur spool pengisian baterai ya, dan ini saya kelupas. Saya coba menangani tidak untuk mengganti spool. Apakah nanti bisa berhasil atau tidaknya kalau ini sudah saya pasang. Di sini ada dioda 2 ya. Yang besar ini 6 ampere ya. Ini ada dioda 2 6 ampere di sini. Saya coba untuk memberi penahanan seperti ini. Ini satu terbalik ya. Ini saya coba balik semua. Di sini saya coba untuk menyambungkan dioda ini yang 6 ampere, saya beri 2. Saya coba dulu. Ini. Dan kemudian saya akan menyambungnya ke sini ya, ke satunya lagi. Nih. Saya coba ya, saya konsletkan dulu apakah bisa mengeluarkan setrum atau tidak. Ayo. Ini sudah bisa mengeluarkan setrum. Saya sambung ke sini. Setelah saya sambung, apakah mesinnya masih kuat hidup atau tidak ya? Setelah memakai dioda ini. Ayo. Kontak. Di sini tidak bisa hidup. Saya coba untuk saya balikkan. Saya coba saya balik ya, ini barangkali ini terbalik, yang putih ini di atas menuju ke regulator dan ini ke yang hitam ke bawah menuju ke spool saya. Oke, ayo. Nah, di sini hidup ya, mesinnya bisa hidup. Saya tes kembali pada tempat menuju ke aki. Saya jumper lagi ya di sini untuk pengetesan. Kemudian kita sambung lagi di sini. Kasih. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya. Yuk, kasih. Nah, ini pol. Oke ya teman-teman, saya coba untuk mengganti kiproknya yang asli ya. Saya coba dulu. Di
sini saya coba untuk regulator yang asli ya teman-teman. Nih. Dan saya mau mencoba kembali pada setrum. Ini sudah jumperan, kita jumper kembali. Kasih. Pol. Oke ya teman-teman, saya menggunakan ini untuk menyetabilkan setrum malah tambah besar ya, malah tambah besar apinya, tidak bisa mengurangi ya, malah menambahi daya atau menambahi daya setrum ya. Ini saya nyatakan gagal menggunakan ini. Dan di sini yang regulator yang metasi ini saya pensiunkan dulu atau saya lepas, saya ganti yang asli, tapi ini second. Ini milik motor Jupiter MX ya. Ini milik motor Jupiter MX. Saya coba untuk mengatasi atau menyetabilkan setrum pada sepeda motor ini ya, yang setrumnya terlalu besar gitu. Saya coba lagi dan saya lihat di bagian bagian pengisian daya baterai ya, karena ini lama ya prosesnya, karena kalau tidak benar-benar ditangani dengan bagus nanti bisa mengakibatkan fatal. Di sini saya cek kembali ya, ini di bagian lampunya lagi. Maaf ini terlalu lama ya, terlalu bolak-balik karena mencari yang pas. Saya gas. Oke ya teman-teman, ini yang menjadi permasalahannya, yaitu spool yang terlalu besar apinya ya. Ini sudah saya ganti yang asli tapi second ya. Tapi di situ bisa mengurangi strum, tapi di sini tetap hangat. Ya, tetap hangat sekali. Karena apa? Karena setrum yang dari spool masih terlalu besar. Maka dikarenakan itu harus kita adakan penggantian spool yang baru ya, kalau bisa untuk menjaga keamanan sepeda motor kita. Yang penting kita coba dulu untuk mengatasi atau penggantian regulator ini yang second, apakah nanti belakangnya ada kendala atau tidak gitu. Penyebabnya adalah spool ini ya, spool ini yang sudah tidak sempurna pembakarannya atau tidak sempurna apinya yang keluar dari bawah itu sudah tidak sempurna atau tidak stabil. Maka di situ ada penggantian spool. Walaupun kita akali nanti bisa, jangka panjang atau jangka lamanya hanya sedikit. Di sini saya ganti yang asli saja, sedangkan saya ganti yang second ini tidak mampu ya, tidak mampu gitu. Oke teman-teman semua, solusinya ada pada spool yang sudah mengalami kerusakan. Kalau bisa penggantian regulator pada motor Kawasaki ZX, cobalah diganti yang asli
ya, jangan sampai mengganti yang metasi. Kalau bisa carikan oplosan yang bawaan dari sepeda motor gitu. Kalau tidak diganti nanti akinya cepat mati ya, dan regulatornya juga cepat mati karena terlalu besar setrumnya, tidak stabil. Oke, terima kasih. Hanya segitu kemampuan saya untuk jalur setrum yang menuju ke lampu, yang menuju ke baterai atau ke aki. Caranya seperti tadi. Kalau mengalami kelebihan setrum pada sepeda motor kita apapun jenisnya, itu penyebabnya adalah di bagian spool ya, penyebabnya adalah di bagian spool yang sudah tidak sempurna untuk mengeluarkan setrum. Oke, tonton terus. Mohon maaf tadi sudah bolak-balik untuk pengetesan setrum agar teman-teman semua itu sudah biar tahu sangat jelas apa yang menjadi penyebabnya, permasalahan apa yang menjadi penyebab setrum terlalu besar. Oke, saya akalin malah tambah besar setrumnya ya. Kukira itu bisa mengendalikan setrum dioda ini, tapi kenyataannya malah menambah setrum. Oke, mohon maaf bila ada video saya yang salah untuk pencarian jalur setrum atau kurang pasnya. Mohon maaf pada teman-teman semua dan pada subscriber dan para mekanik yang sudah handal. Oke, terima kasih.